Seorang ayah di kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah tega memperkosa anak kandung yang masih berusia 8 tahun. Perbuatan biadab tersebut dilakukan saat pelaku mabuk. Pria 37 tahun warga Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ini ditangkap polisi karena tega memperkosa anak kandungnya. Perbuatan biadab ini terjadi pada 12 September 2022 saat tersangka sedang mabuk. Korban mendapat kekerasan seksual oleh ayahnya setelah dijemput dari sekolah. Dalam kondisi tidak berdaya, korban kemudian bercerita kepada tetangganya dan dibantu melaporkan ke polisi. Sejak orang tuanya bercerai, korban tinggal bersama ayahnya. Korban anak perempuan, taruhlah namanya Mawar, usia 8 tahun. Waktu dan TKP pada hari Senin tanggal 12 September 2022 di sebuah kios. Tersangka dikenakan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Calon pendeta yang menjadi tersangka kekerasan seksual terhadap 14 anak di Alor, NTT terancam hukuman mati karena melakukan perbuatan asusila tersebut bukan atas dasar gangguan kesehatan mental. Aparat Polres Alor telah melimpahkan berkas kasus kekerasan seksual yang dilakukan tersangka SAS yang merupakan calon pendeta ke Kejaksaan Negeri Alor, Nusa Tenggara Timur. Selain dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, tersangka juga dikenakan pasal Undang-Undang ITE karena mengirimkan foto vulgar ke para korban. Atas dasar sangkaan tersebut, tersangka terancam hukuman pidana mati. Polisi juga mendapatkan hasil pemeriksaan psikologis tersangka yang dinyatakan tidak memiliki gangguan mental maupun riwayat kekerasan psikis. Tersangka saat ini sudah kita tahan, sudah 23 hari terhitung mulai tanggal 6 September 2022. Kemudian berkas sudah selesai, sudah kita kirimkan ke Kejari Alor untuk diteliti lebih lanjut oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya, aparat Satreskrim Polres Alor menangkap SAS, pria 35 tahun yang juga vikaris atau calon pendeta atas laporan pencabulan. Dalam rentang waktu Maret 2021 hingga Mei 2022, terdapat 14 anak di bawah umur yang menjadi korban. Pelecehan seksual itu dilakukan tersangka saat ditugaskan menjadi pelayan gereja. Korbannya merupakan jemaat gereja sekolah minggu yang diajar tersangka. Perbuatan bejat ini dilakukan di kompleks gereja dan di sejumlah tempat lain. Tersangka kemudian ditangkap di Kupang setelah menyelesaikan tugas pelayanan gereja dan akan dilakukan pentahbisan menjadi pendeta. Pemirsa, tukang ojek online di Tarakan, Kalimantan Utara melakukan pelecehan seksual terhadap tetangganya yang masih di bawah umur. Dengan dalih ingin menagih hutang, pelaku melakukan perbuatan asusila tersebut di rumah korban. Pria 42 tahun yang bekerja sebagai ojek online ini ditangkap aparat Polres Tarakan, Kalimantan Utara karena melakukan pelecehan seksual terhadap tetangganya yang juga pelanggan ojeknya. Korban yang masih berusia 15 tahun itu dilecehkan tersangka saat berada di rumahnya. Tersangka mendatangi korban yang sedang berada di dapur dengan berpura-pura menagih utang. Khawatir kejadian serupa terulang, korban melaporkan tindakan pelecehan yang dialaminya kepada polisi. Dia lagi duduk di dapur, tahu-tahu HB datang langsung membuka jaket, membuka helm dengan alasan mau nagih uang, nagih utang, atau langsung memegang. Pelaku disangkakan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.
Oknum guru honorer di Pulau Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara diduga melakukan pencabulan terhadap siswa kelas 3. Mirisnya, meski telah dilaporkan ke pihak kepolisian, pelaku belum juga ditetapkan menjadi tersangka dan masih bebas berkeliaran. Inilah A, anak perempuan berkebutuhan khusus berusia 8 tahun di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara yang menjadi korban pencabulan yang diduga dilakukan gurunya sendiri. Kejadian bermula saat sang anak mengeluh kesakitan saat buang air kecil. Mengetahui anaknya diduga menjadi korban pemerkosaan, sang ibu dan keluarga langsung melaporkan kejadian itu di Polsek Siompu pada 29 Agustus 2022. Menurut pengakuan korban, pelaku pencabulan adalah wali kelas korban. Namun hingga saat ini polisi belum menetapkan pelaku kasus pencabulan ini. Yang menurut keluarga anak korban tersebut bahwa itu dilakukan oleh seorang gurunya. Pada saat diketahui, itu langsung dilaporkan ke Polsek setempat. Namun sampai hari ini belum ada tersangka terhadap kasus ini. Korban pun sempat dirawat di rumah sakit selama 3 hari karena infeksi saluran kemih. Sementara itu pihak Polsek Siompu, Ibtu Abdul Rahman mengakui adanya kejadian dan laporan terkait kasus pemerkosaan. Sejumlah saksi telah diperiksa terkait pelaporan ini, namun belum ada yang ditetapkan menjadi tersangka. Sekolah yang ada di SD yang ada di Kecamatan Siompu. Kemudian kami juga melakukan terhadap kepala sekolah. Namun saat ini memang kami belum menetapkan tersangka karena kendala pada saat melakukan terhadap anak agak susah memberikan keterangan sehingga kami harus berkoordinasi dengan psikologi klinis untuk pemeriksaan pendampingan. Sementara kasus ini pun dialihkan ke Satreskrim Polres Buton. Di sisi lain, menanggapi kasus ini, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Buton Selatan menyayangkan kejadian kasus pemerkosaan anak berkebutuhan khusus ini. Dan kami koordinasi dulu di Polsek dan kita melakukan PPKP korban. Kemudian dari situ konselor psikolog melakukan asesmen pertama. Sejak kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian, UPTD PPA sudah melakukan pendampingan ke korban. Saat ini, PPA Buton fokus memberikan pendampingan agar rasa trauma korban berkurang. Pelecehan seksual apapun alasannya tidak dapat dibenarkan, terutama jika korbannya merupakan anak-anak. Awasi dan batasi kepada siapa saja anak berinteraksi, karena kebanyakan pelaku kekerasan seksual ini merupakan orang-orang di lingkungan dekat korban. Ya pemirsa, pegawai ASN digerebek istri saat sedang berduaan dengan selingkuhannya. Pelita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Tetaplah bersama kami.